Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu baru dianggap bersyukur ketika dia telah melakukan 3 perkara. Yang pertama, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang dia terima. Kemudian yang kedua, dia meyakini dalam hatinya bahwasanya semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah seseorang baru dianggap bersyukur ketika dia mempergunakan kenikmatan itu untuk lebih taat lagi kepada Allah. Jadi datangnya kita di sini, kumpulnya kita di tempat ini, mari kemudian kita niatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Karena ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, insya Allah sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau mensyukuri nikmatku, maka insya Allah nikmatku akan aku tambah kepada kalian. Jadi kalau ingin sehat terus, jangan lupa datang ke majelis ilmu. Jadi alhamdulillah kita bisa datang di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita pelajari saat ini adalah lanjutan. Mudah-mudahan ilmu yang setahun yang lalu tidak hilang, Kalau hilang jadi masalah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena mungkin sudah 1 tahun, saya juga sudah ketumbuk-tumbuk, sedikit mengulang. Ini sampai jam berapa? Jam 7. Yang 10. Ya, insya Allah tidak molor. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit mengulang tentang apa yang pernah kita pelajari setahun sebelumnya, tentang ilmu waris ini. Pertanyaan yang pertama kali harus kita tanyakan adalah kenapa kita harus belajar tentang ilmu ini. Setiap kali kita mau menyekolahkan anak, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu, itu mesti harusnya berpikir bahwasanya kenapa anak saya disekolahkan di sekolah ini, kenapa anak saya masukkan jurusan ini, mesti ada pertanyaan. Kecuali ngapunten, misalnya orang tuanya yang penting sekolah, itu beda lagi ya. Tapi biasanya orang tua berpikir bahwasanya dia mencarikan yang terbaik. Mesti ada alasan. Kenapa kok anak saya sekolah di sini? Kenapa kok saya pilihkan jurusan seperti ini? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk ketika kita mau belajar, kita mesti tanya, kenapa kok saya datang ke pengajian? Oh, saya ingin cari ilmu itu. Kenapa kok saya harus belajar ngaji? Oh, saya ingin bisa baca Al-Quran. Maka termasuk dalam ilmu waris ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus belajar ilmu ini? Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca dalam Al-Quran, sedikit mengulang, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang perkara ibadah, entah puasa, entah sholat, entah wudhu, dan lain sebagainya, Allah di dalam Al-Quran akan menjelaskan tentang perintah, kemudian beberapa perkara yang tidak begitu detail, secara umum saja. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, berhaji dan lain sebagainya. Akan tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika membahas tentang harta, apalagi membahas tentang ilmu waris ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan sangat detail, Allah jelaskan dengan sangat rinci. Makanya kenapa ayat yang terpanjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, kalau tidak salah, itu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, 1 lembar sendiri, 1 halaman.
15 baris tidak terpotong, satu ayat itu. Itu Allah bahas di situ tentang perkara hutang piutang. Urusan yang mungkin bagi kita, mosok sih Allah ini ngurusi masalah hutang piutang gitu ya. Kita mungkin berpikir bahwasanya masa urusan utang piutang diatur sama Allah ya. Makanya itu utang piutang urusan yang sangat berat ya. Bahkan kalau orang yang wafat meninggal dalam peperangan, syahid misalnya, itu terhalang masuk surga ketika urusan hartanya belum selesai. Urusan harta urusan berat. Termasuk dalam perkara waris, ya rahimani wa rahimakumullah. Urusan waris ini oleh Allah Subhanahu wa taala langsung Allah jelaskan secara rinci. Siapa yang mendapatkan bagian posisinya sebagai apa, berapa besarnya, semuanya telah Allah atur. Berapa bagiannya ayah, berapa bagiannya ibu, berapa bagiannya suami, berapa bagiannya istri, berapa bagiannya anak laki-laki, berapa bagiannya anak perempuan. Semuanya telah Allah atur di dalam Al-Qur'an. Bahkan pembagiannya, siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan 2/3, siapa yang mendapatkan 1/3, siapa yang mendapatkan 1/6, siapa yang mendapatkan 1/8, semuanya telah Allah atur langsung di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi hanya menambahi sedikit saja. Berbeda dengan urusan ibadah. Urusan ibadah itu banyaknya diterangkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam urusan waris ini Allah sangat ketat, Allah sangat detail. Ya, sampai-sampai Rasulullah pun beliau hanya diberikan porsi sedikit untuk menjelaskan tentang urusan warisan, karena Allah ingin turun tangan sendiri. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan yang paling penting untuk kita pahami kenapa kita harus belajar ilmu waris ini, karena ada ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat An-Nisa ayat yang ke-14 ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Nanti bisa dibuka di rumah atau mungkin yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka ya. Di dalam ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci pembagian warisan, Allah kemudian menutup firman-Nya. Allah menegaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, wa yata'adda hududahu, dan barang siapa yang melewati batasan ya, melanggar ketentuan. Para ulama tafsir mengatakan ketentuan apa yang dimaksud di dalam ayat ini tentu adalah ketentuan yang ada di ayat sebelumnya, yaitu ketentuan tentang warisan. Apa hubungannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naron ya. Allah langsung mengancam, bukan saya yang mengancam, tapi Allah di sini. Allah mengancam siapa saja yang melanggar ketentuan batasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, Allah masukkan ke dalam neraka. Mungkin sebagian dari kita akan mengatakan sudah apa-apa Pak, neraka dulu aja. Ya lek neraka kayak di ruangan gini ya, adem gitu ya. Pakai AC gitu ya. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di firman-Nya ini, yudkhilhu nar, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Tapi Allah lanjutkan khalidan fiha. Apa artinya khalidan?
kekal. Kekal apa kekal? Selamanya, abadi. Enggak metu. Ibaratnya penjara seumur hidup. Ya. Itu penjara seenak ya. Tapi kalau neraka naudzubillah. Walahu azabun muhim, dan bagi mereka azab yang menghina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkara ini bukan perkara remeh. Perkara yang bisa seenaknya kita otak-atik. Ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya ilmu ini susah, enggak. Bahkan untuk zaman sekarang ilmu ini jadi lebih mudah. Ya, karena sekarang aplikasi ngitung waris itu sudah banyak. Tapi masalahnya kita bukan pada bagaimana menghitungnya, tapi bagaimana menerimanya. Ya. Lek ngitung gampang, ya. Tapi lek pas nyekel duit lah kok titik gitu ya. Pas ndelok nilai lah kok dulurku sing liyane akeh gitu ya. Ya. Jadi permasalahan kita bukan pada bagaimana menghitungnya. Jadi nggak susah gitu. Nggak susah insyaallah. Ya. Karena ilmu Allah itu insyaallah mudah dipelajari. Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit mengulang tentang apa yang pernah kita pelajari, bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang harusnya menjadi perhatian kita semua, ya. Karena insya Allah kita di akhir hayat, mungkin orang tua kita yang meninggal, atau bisa jadi kita yang meninggal, ya. Itu jangan sampai kemudian kita baru bingung ketika kejadian itu terjadi, ya. Ketika wafat hartane wakeh, ya. Anaknya bingung, kisah oleh warisan sopoy, baru nyari ustad, ya. Ketika anak kita wafat, ya, ternyata dia punya simpanan uang yang sangat banyak, bingung, ya. Iki mblayu nang bojone apa nang wong tuane, gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Saling berselisih, ya. Karena dari awal tidak dipersiapkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini saya beri judul lanjutan ilmu waris. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat yang ke-11, ya. Kalau kita mau membuka Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya di ayat ini. Allah menegaskan, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ya. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Sebenarnya ada slide-nya, cuman karena laptop saya yang error. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Allah menegaskan, kamu tidak mengetahui siapa yang lebih manfaat, atau siapa dari ahli waris yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Ini sesungguhnya adalah ketetapan dari Allah. Kalau bahasa organisasi itu biasanya ada SK-nya. SK-nya sudah ditandatangani, sudah ketetapan, sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah final, ya? Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui, ya. Jadi Allah yang lebih tahu mana yang baik untuk kita. Innallaha aliman hakima, dan Allah maha bijaksana.
Sering jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berselisih misalnya, kita akan selalu mencari orang yang bijaksana, termasuk dalam urusan warisan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini telah memberikan garansi, kalau kalian mencari keputusan yang bijaksana, maka kembalilah kepada Allah. Kalau kalian mencari siapa yang paling tahu tentang kebaikan apa yang akan kalian dapatkan, tanyalah kepada Allah. Maka para ulama misalnya menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Muyassar, dijelaskan aba'ukum wa abna'ukum alladzina furida lahumul irth, bahwasanya orang tua kalian atau mungkin anak-anak kalian yang jadi ahli waris, alladzina furida lahumul irth, yang mana mereka telah Allah tetapkan bagian bagi mereka. Jadi kita bisa tahu berapa bagian orang tua kita kalau kita wafat. Kita tahu berapa bagian anak kita ketika nanti kita wafat, ya. La ta'rifuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian itu tidak tahu siapa yang akan bermanfaat untuk kalian ketika kalian nanti meninggal. Kita tidak tahu ketika kita wafat siapa yang nanti akan mendoakan kita selesai sholat, ya. Kita tidak tahu ketika kita nanti wafat siapa yang banyak bersedekah untuk kita, ya. Bisa jadi ketika kita hidup anak kita itu kelihatan baik-baik saja, bisa jadi, ya. Tapi ketika kita wafat kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari harta yang kita akan wariskan kepada anak kita atau kepada saudara kita atau bahkan kepada orang tua kita, ya, maka yang harus kita fahami, yang harus kita yakini, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah garansi harta itu akan ketika harta itu berkah, insya Allah yang memakai juga mendapatkan keberkahan. Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwasanya ikutilah aturan Allah. Mungkin sebagian dari kita akan mengatakan, saya lebih tahu dengan anak saya, mana yang akan saya berikan banyak, mana yang akan saya berikan sedikit, ya. Tetapi yang harus kita ketahui bahwasanya Allah Maha mengetahui. Ketika Allah tetapkan bagi anak kita bahwasanya anak kita yang ini mendapatkan setengah, yang ini mendapatkan seperempat, maka yakinlah bahwasanya keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keputusan terbaik, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara problem yang sering terjadi di masyarakat kita, ya, ketika pembagian waris yang sering terjadi, yang pertama kali adalah ketika mereka menyamakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan timbangannya geger, dengan alasan paling adil ini soalnya oleh podo, ya. Padahal Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, keadilan itu tidak selalu harus sama rata. Saya katakan tidak selalu sama rata, ya. Karena keadilan itu, saya sebenarnya punya gambarnya cuma tidak bisa ditampilkan. Saya berikan ilustrasi yang lain.
seperti ketika kita membelikan baju untuk anak kita. Misalnya kita punya anak 2 atau 3 atau lebih ya. Anak 11 misalnya. Ya, saya 11 bersaudara yang terakhir saya. Ya. Ketika kita mau membelikan baju untuk anak kita, kalau adil itu kemudian kita fahami bahwasanya adil itu sama rata ya, maka kita harus membelikan mereka ukuran baju yang sama ya. Apa yang terjadi? Sing bayi gawe klambi XXL udah diselimut ya, kayak pengulang. Itu kalau kita pahami bahwasanya adil itu selalu rata. Padahal adil itu, kalau penjelasan mudahnya itu sesuai dengan porsinya. Kalau bahasa kita ini mungkin proporsional ya, sesuai dengan porsinya ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini ya, Allah telah memberikan garansi bahwasanya aturan pembagian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah aturan atau pembagian yang adil. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya Allah tidak adil? Saya yakin semua orang beriman mereka akan mengatakan bahwasanya Allah Maha Adil. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, ketentuan itu telah jelas di dalam Al-Quran. Maka keyakinan pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah Allah Maha Adil. Kalau keimanan ini sudah tertanam dalam hati kita ya, insya Allah berapapun yang kita dapatkan misalnya dari harta warisan, itu akan terasa tenang ya, dan insya Allah berkah. Lalu kemudian berapa Pak pembagian yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di surat An-Nisa ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian fi auladikum, tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian ya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang mana bagian satu orang anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 anak perempuan. Memahami ayat ini butuh iman. Kalau pakai logika biasanya tersesat. Meskipun akal itu seharusnya dia tidak akan bertentangan dengan keimanan ya. Jadi akal yang lurus tidak akan bertentangan dengan keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini telah menegaskan bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 anak perempuan. Mungkin yang bawa terjemah silakan dicek, adakah terjemah lain dari ayat ini. Misalnya, oh ternyata bagian 1 anak laki-laki sama dengan bagian 1 anak perempuan. Kita cek nanti terbitan mana ini ya, bisa bermasalah, bisa direvisi seluruh dunia ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang terdahulu itu mereka punya semacam apa ya, perkataan ya, dan saya baru dapatkan ketika saya ngisi pengajian ya, bahwasanya zaman dulu Pak itu ada istilah sak pikulan sak
sak gendongan. Ya. Dulu saya pas belajar di kampus itu saya nggak dapatkan istilah seperti ini. Ya. Ternyata istilah sak pikulan sak gendongan itu adalah termasuk istilah warisan. Ya. Lanang oleh sak pikulan, pikul ada depan ada belakang dapat dua. Ya. Sedangkan perempuan dapat sak gendong, dapat satu digendong. Ya. Istilah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Nggak tahu mungkin zaman sekarang masih ada yang paham apa enggak. Ya. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam pembagian waris, ketika dalam sebuah keluarga itu ada anak laki-laki satu, ada anak perempuan satu, orang tuanya wafat, maka bagiannya anak laki-laki seperti bagiannya dua anak perempuan. Soal sampai sini deh. Nanti kan ada sesi tanya soal. Jam berapa? Selesai. Oh gitu. Bebas aja. Mungkin jam 7 kurang 10 nih, mungkin ada pertanyaan. Sudah siap. Itu kalau kondisinya satu anak laki-laki satu anak perempuan. Bagaimana kalau anak ahli waris itu semuanya perempuan? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan apabila anak yang jadi ahli waris itu semuanya perempuan, tidak ada laki-laki, pengen anak lanang kok gak keturutan, kok wedok terus itu ya. Jika anak itu semuanya perempuan, 2 atau lebih, artinya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, semuanya perempuan, tidak ada yang laki-laki, falahunna thulutha ma tarak, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi hitungan 2/3 itu datangnya dari Allah. Pak, gimana kalau dibagi semuanya wis? Wong anake yo mek iku tok ya. Hartane ono 100 juta, anake wedok 3 tok. Wis dintekno dibagi 3 ya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, kalau anak itu perempuan semua, maka total yang bisa mereka dapatkan dari harta warisan itu 2/3. Sisanya Pak kemana? Kemana sisanya? Berikan ke saya. Enggak. Dicek lagi ahli waris. Karena ahli waris itu bukan hanya anak, bukan hanya anak, tapi ahli waris itu bisa jadi juga saudara. Saya pernah ada keluarga yang tanya, dia guru saya, suaminya itu guru saya, beliau kebetulan anaknya perempuan semua. Qadarullah, beliau ini wafat duluan yang laki-laki ya. Istrinya tanya sama saya, Mas, suami saya ini meninggal, anaknya perempuan semua. Pas beliau meninggal, beliau pesan, nanti kalau bapak wafat, maksudnya bapak ini ngomong dia ya, nanti kalau bapak wafat, ada sebagian harta yang menjadi haknya saudara saya, saudaranya suami, saudara almarhum ini. Maka dia tanya sama saya, maka saya jawab, kalau memang anak panjenengan itu tidak ada yang lagi, maka apa yang dikatakan oleh suami panjenengan itu benar. Dan kejadian itu Bapak Ibu, saya itu anak perempuannya dapat segini,
sebagian ada yang kemudian menjadi hak dari saudaranya almarhum, ya. Maka beliau dengan kerelaan hatinya, ya, dengan keimanan tentunya, ya, beliau kemudian memberikan hak, ya, yang dimiliki oleh saudara almarhum. Itu kalau pakai iman, ya. Kalau tidak pakai iman akan mikir, lawang suami saya wafat, saya yang nanti nafkahi anak saya, ya. Mosok ya hartanya ada yang lari kepada saudara. Itu kalau pakai logika. Tapi kalau pakai keimanan, maka beliau akan mengatakan bahwasanya ini ketentuan Allah. Insya Allah Allah yang mengatur, ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke ayat yang tadi, ya. Itu kalau perempuan jumlahnya 2 dan lebih. Bagaimana kalau misalnya anaknya itu semata wayang, punya anak 1 perempuan lagi, ya. Berapa bagiannya? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan apabila anak perempuan itu hanya ada 1 saja, falahan nisf, maka bagian baginya itu dia mendapatkan setengah. Setengahnya kemana Pak? Dicek lagi ahli waris yang lain. Artinya tidak boleh kemudian semuanya anak dewi, ya. Mosok yo sik dikek wong liya. Mosok Pak oleh setengah. Bukan saya mengatakan, tapi yang mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara perkara yang sering terjadi di negara kita, yaitu ketika melakukan pembagian waris ketika pemilik harta ini masih hidup, dengan alasan aduh aku wis tuwek iki mosok ngurusi dunya, wis tak kumpulno anakku kabeh, tak bagi warisan saiki. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, syarat sah pembagian waris itu ketika pemilik harta dia sudah wafat terlebih dahulu. Dia harus meninggal dulu, ya. Artinya ketika dia masih hidup, dia tidak boleh mengatakan bahwasanya pembagian hartanya itu pembagian waris. Boleh Pak membagi warisan ketika masih hidup, membagi waris tidak boleh, tapi membagi harta bu, akadnya adalah akad hadiah, ya, akad hadiah. Boleh dengan misalnya aku iki dikon ngurusi kabeh iki wis abet iki, tak pengajian terus nandur-nandur di ngarep omahe, tak dikon ngurusi sing sawah sing ngombe koyo ngono kok koyo wis gak nutut iki mikir iki. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi ada yang melakukan pembagian waris ketika dia masih hidup, ya, maka pembagian waris itu tidak sah, ya, sudah ditentukan. Atau misalnya berwasiat, nanti kalau saya wafat omah iki tak kayak anak nomor 1, mobilnya anak nomor 2, tokonya anak nomor 3. Anak nomor 4 oleh apa? Gak oleh apa-apa, orang tahu nyambangi wong tua gitu. Jadi tidak ada alasan karena mungkin tidak tahu nyambangi wong tua ini terus gak oleh warisan. Apa malah sing ngurusi aku, sing ngurusi sing nomor 1 tok gitu ya. Engko iki oleh akeh iki mesti. Ya enggak.
tapi ketentuan itu datangnya dari Allah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga, karena ini tidak bisa semuanya yang saya sampaikan, sekitar ada 10. Perkara yang ketiga yang juga sering terjadi di negara kita, itu ketika hibah bercampur dengan waris. Istilah hibah bercampur dengan waris. Contoh kasus misalnya, ketika seseorang, biasanya orang tua, karena orang tua biasanya uangnya banyak, ya. Misal ketika orang tua dia masih hidup, dia punya rumah 3 misalnya, perumahan sini punya 1, perumahan sana punya 1, perumahan sana punya 1, ya. Di Batu punya 1 misalnya, biasanya kan gitu. Di Batu itu banyak rumah tapi kosong gitu, eman gitu ya. Ketika masih hidup, orang tua kemudian berinisiatif dengan inisiatif yang baik, timbangane anakku ngontrak, mending gaweyen omah sing ana di perumahan iko, timbangane nganggur. Tetapi kesalahannya di sini adalah si orang tua atau bahkan anak yang diserai ini tidak ada kejelasan di antara keduanya, apakah akadnya ini hibah, apakah rumah ini diberikan kepada anaknya, atau kemudian anaknya ini hanya diberikan hak untuk hak pakai saja, ya. Apa beda Pak? Beda. Konsekuensinya nanti akan beda. Ketika misalnya kita wafat dan rumah yang ditempati oleh anak kita itu ternyata telah kita berikan ketika kita masih hidup, maka rumah itu tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah waris, karena kepemilikannya telah berpindah kepada anak kita. Tetapi kalau akadnya itu adalah akad hak pakai saja, timbangane nganggur gawe wis umaten, tak sewakno nang wong aku ya gak butuh duit gitu misalnya ya. Gak butuh duit ya, timbangane tak sewakno wong wis gaya anakku dhewe ya. Ketika kondisinya atau akadnya itu hak pakai saja, maka ketika dia wafat, rumah itu termasuk ke dalam rumah warisan. Beda nggih? Bisa bedakan nggih? Alhamdulillah. Ini kejadian Pak, soalnya kejadian ini. Saya pernah ditanya, saya tidak menyebutkan ini di daerah mana, siapa orangnya. Kasusnya begini, ada orang tua yang dia kaya, dia punya anak banyak, ya. Anak kandung di sini, ya. Karena anak tiri tidak termasuk ahli waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Dia punya anak kandung banyak. Beliau inisiatif bahwasanya usaha ini diberikan kepada anak yang pertama, karena mungkin beliau mau fokus, wis aku tak ngaji ya, tak pengajian ya, gimana ngurus itu ya. Qadarullah, ternyata ya, si anak yang diberikan amanah ini itu wafat terlebih dahulu. Kesalahan terjadi karena akadnya tidak jelas dari orang tua kepada anak. Apakah usahanya ini diberikan kepada anak pertama, atau apakah anaknya ini hanya dijadikan sebagai pengelola saja?
akhirnya terjadi sedikit ya beda pendapat lah. Saya tidak mengatakan bahasanya cekcok, karena saya juga enggak dikabari sedetail itu. Hanya ada perasaan seperti ada yang mengganjal di antara saudara yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya istrinya yakin bahwasanya itu punya suaminya yang wafat, akan tetapi bapaknya atau anak-anaknya yang lain mengatakan bahwasanya kakaknya itu hanya diberikan sebagai pengelola saja. Serba bingung ya. Di satu sisi bahwasanya yang mendapatkan amanah itu sudah wafat, kate ditakoni opo lek wong wis mati ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, meskipun sama anak kita, meskipun sama saudara kita ya, setidaknya ada tulisan, setidaknya ada ya semacam kumpul lah. Jangan ketika misalnya kita mau memberikan omah iki tak kena anak nomor siji, anak sing liyane gak dikabari ya. Khawatirnya ketika kita pinginnya memberikan kepada anak yang pertama, anak yang lain tidak kita informasi, kita tidak berikan informasi, yang lain nganggep bahwasanya itu cuman dikongkon nggoni tok gitu ya. Padahal orang tuanya itu memberikan ya. Akhirnya ketika kita wafat, anak-anak kita berseri, sapa sing bener, tidak ada yang tahu, karena tidak ada hitam di atasmu. Jadi penting Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jelaskan kepada anak kita atau bahkan kepada saudara kita kalau butuh saksi misalnya ya. Oh omah iku wis duduk pekku, iku wis tak kekno anak sing pertama ya. Jadi kalau aku wafat iku aja ditarik meneh ya, urusan sing liyane gitu ya. Jadi monggo dijelaskan agar tidak terjadi kerancuan ya, ketika pembagian warisan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan di 3 perkara ini ya. Jadi tadi yang pertama adalah menyamakan anak, bagian anak laki-laki dan anak perempuan ya. Kemudian yang kedua adalah membagikan warisan ketika dia masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah ketika hibah itu bercampur dengan waris ya. Maka kita harus pahami apa itu hibah, apa itu waris, apa itu wasiat. Sebagai penutup jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya jelaskan sedikit bedanya hibah, bedanya waris, dan bedanya wasiat biar nggak kecampur. Saya pernah ada yang tanya sama saya, itu memberikan surat dari apa biasanya sih ngurus-ngurus surat itu notaris ya, saya sampai nggak ngerti notaris ya, soalnya nggak pernah ngurus sama di situ diberi judul ya, hibah waris. Terus bingung ya. Dari judulnya saja sudah bingung, hibah waris. Waduh, saya mau bahas ini hibah apa waris ya udah bingung ya, karena judulnya sudah bingung. Maka penting bagi kita untuk bedakan apa itu hibah, apa itu waris, apa itu wasiat. Secara singkat misalnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, hibah atau bahasa kita itu hadiah ya, itu akadnya terjadi ketika kita masih hidup. Jangan misalnya mau memberikan kepada saya handphone gitu, Pak saya berikan handphone baru misalnya, saya terima. Akadnya ketika masih hidup, serah terimanya ketika masih hidup ya. Jadi tidak bisa misalnya saya hadiahkan kepadamu ya, tapi ngenteni aku mati, itu bukan hibah namanya ya. Kemudian yang menerima siapa, yang boleh menerima hibah siapa saja boleh, anak boleh, orang tua boleh, bahkan tetangga, bahkan yang tidak kita kenali ya, boleh menerima hibah. Nilainya berapa? Nilainya bebas, tidak ada ketentuan dari Allah
silahkan memberikan. Kemudian hukumnya itu sunnah, ya, dianjurkan bersedekah, memberikan hadiah, ya. Dan kalau sudah diberikan maka wajib untuk dilaksanakan. Artinya tidak oleh kemudian setelah memberikan sik duit sing tak kekno sama ini tak jaluk mana ya, ternyata butuh itu. Wis dikekno tapi nek kate dijaluk maneh. Tidak boleh. Itu kalau hibah. Bagaimana kalau wasiat? Wasiat dulu apa waris dulu? Oh, waris dulu. Kalau warisan, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, akadnya itu terjadi ketika seseorang sudah wafat. Kalau bikin, kalau bahasa saya itu reng-rengan, apa? Reng-rengan apa? Perkiraan lah, ya. Kalau bikin perkiraan saja boleh, ya. Tapi kalau misalnya sudah menentukan, ya, itu yang tidak boleh. Jadi perhitungan waris, akadnya itu terjadi ketika seseorang sudah wafat. Ketika dia sudah wafat, hitungan langsung metu. Ya. Ibarat komputer itu diketik, langsung metu hasilnya, ya. Kemudian serah terimanya juga terjadi ketika sudah wafat, ya. Kemudian penerimanya yang boleh menerima warisan hanya ahli waris, ya. Jadi tidak boleh memberikan warisan kepada sekolah, memberikan warisan kepada masjid. Bolehnya apa Pak? Bolehnya wasiat. Kalau warisan tidak boleh. Kemudian berapa jumlahnya? Tentu jumlahnya sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan ilmu waris, ya. Kalau hibah tadi terserah berapapun boleh, ya. Tetapi kalau waris sesuai dengan ketentuan Allah. Hukumnya, hukum melaksanakan ini adalah wajib, ya. Wajib, ya. Dan pelaksanaannya juga wajib. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu janji seseorang ketika dia masih hidup bahwasanya nanti ketika wafat di antara hartanya itu ada yang menjadi milik orang tertentu, ya. Tapi jangan sampai kemudian kita hanya menyempitkan makna wasiat itu urusan harta. Tetapi wasiat juga bisa berupa nasihat yang penting, nasihat agama. Misalnya nak ojo lali, lek bapakmu ra ono iki, ya, tetep napa? Salat nang masjid ojo lali. Ya, wasiat-wasiat kebaikan, ojo lali sedekah, ojo lali sing jujur, ojo nipu wong dan lain sebagainya. Itu wasiat dalam bentuk nasihat. Dalam bentuk harta jamaah rahimani wa rahimakumullah, akadnya itu terjadi ketika masih hidup. Jadi boleh menuliskan wasiat, ya, ketika dia masih hidup. Akan tetapi serah terimanya, perpindahan kepemilikan itu terjadi ketika dia sudah wafat. Jadi nggak boleh seurip aku sedikit wasiat ini, tapi kau gak mati-mati, gitu ya. Apa tak jalur saiki oleh, gitu ya. Tidak boleh, ya. Namanya wasiat. Yang boleh menerima wasiat siapa? Selain ahli waris. Jadi tidak boleh memberikan wasiat dalam bentuk harta loh, ya, kepada ahli waris, tidak boleh, ya. Memberikan wasiat kepada dikekno sekolahan, dikekno masjid, dikekno panti asuhan dan lain sebagainya boleh, ya, selama bukan ahli waris. Nilainya berapa yang boleh? Yang boleh kata Rasulullah, as-sulus, sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Wa-thulutsu katsir, kata Rasulullah, maksimal sepertiga, dan yang sepertiga itu sudah banyak, ya. Artinya ketika misalnya orang tua mau mewasiatkan rumah ini untuk panti asuhan misalnya, maka dicek ketika wafat harta yang
dimiliki oleh almarhum itu apa saja, ya. Terus gedung itu nilainya berapa? Kalau misalnya lebih dari sepertiga, berarti harus direvisi. Berarti tidak semua gedungnya. Kalau dipotong Pak, ya tidak mesti, ya. Bisa jadi ada gantinya, ganti uang atau bagaimana, ya. Intinya adalah wasiat itu jumlahnya dibatasi. Tidak boleh kemudian tak kekno kabeh, anakku gak tak kei, ya tidak boleh. Tetap Allah ingin memberikan porsinya masing-masing. Kemudian hukumnya memberikan wasiat adalah sunnah dan pelaksanaannya adalah wajib, ya. Ini wasiat dari almarhum kepada ahli waris, apalagi wasiat dari Allah kepada manusia. Dan dalam perkara waris ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan yusikumullah. Allah telah berwasiat kepada kalian. Maka wasiatnya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita jalankan bersama, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan monggo kepada pertanyaan. Sampun. Pertanyaannya adalah, saya ulang pertanyaannya biar nanti yang live juga mendengarkan. Bagaimana kalau kondisinya orang tua sudah menuliskan pembagian dulu? Pembagian ketika masih hidup. Pertama, langkah yang tadi dilakukan harus direvisi juga, ya. Menuliskan itu dia tujuannya apa? Kalau misalnya hibah, maka itu harus segera diberikan kepada anak-anaknya. Kalau misalnya wasiat, maka tidak boleh kepada ahli waris. Kalau misalnya itu warisan, maka itu tidak sah secara hukum agama. Mungkin secara hukum positif negara mungkin sah, tetapi secara hukum agama tidak sah. Itu pertama. Jadi perlu diperjelas lagi, itu perjanjian atau tulisan seperti itu tujuannya apa? Apakah masuk ke hibah? Kalau hibah dia harus segera berpindah ke anaknya. Kalau misalnya wasiat tidak boleh kepada anaknya, nggak boleh kepada ahli waris maksudnya. Kalau misalnya itu adalah waris, maka tidak boleh karena dia masih hidup, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya, atau bahasanya anaknya murtad, ya. Naudzubillah, orang tuanya muslim, anaknya ternyata di tengah jalan non muslim, maka secara otomatis dia keluar dari hitungan ahli waris. Otomatis. Apakah dia boleh mendapatkan harta dari orang tuanya? Boleh. Jalannya apa? Hibah, hadiah boleh, siapa saja boleh. Atau yang kedua, dia dapat wasiat, namanya anak, namanya anak, sak nakal-nakali anak, wong tua itu siksa. Tidak ada anak orang tua yang benci sama anaknya, lekak teman-teman, ya. Ya. Tapi hati nurani seorang orang tua, apalagi ibu, sak nakal-nakali anak, ya. Buh nakali kaya apa, ya. Dia tetap darah dagingnya, maka ingin ngasih, apakah boleh? Tapi tidak dari jalur waris. Boleh? Oke, kalau masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh menunda pembagian waris? Ini sebenarnya ada pembahasan ya masih satu tema, karena ada 10, kita masih 3. Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, ya,
Yang namanya pembagian waris itu bukan kemudian potong menjual rumah kemudian dibagikan uangnya, atau misalnya potong bangunan dipotong jadi berapa, enggak. Tapi yang harus kita yakini bahwasanya pembagian waris itu adalah ketika masing-masing orang mengetahui bagiannya di dalam harta warisan. Ini jawaban di pertanyaan yang kedua mungkin. Masing-masing orang mengetahui bagiannya. Makanya ketika, mohon maaf kalau bahasa kasarnya ya, ada yang mencontohkan ketika kita wafat, ketika orang tua kita wafat misalnya, kita antarkan ke pemakaman pakai mobil misalnya karena jauh, nggak tahu di sini pakai mobil apa jalan kaki, kondisional ya, tergantung ya. Kita antarkan pakai mobil punya yang wafat, sudah dimakamkan, doakan, sudah keluar. Ketika perjalanan pulang dari makam ke rumah, itu pembagian sudah bisa dilakukan. Mobil ini misalnya ternyata punya anak laki-laki sama anak perempuan saja satu. Mobil ini pinten dibagi telu, masa digaji, ya boten, ya. Artinya ketika pulang itu sudah tahu. Oh, di mobil ini ada hak yang laki-laki, bagiannya 2 kali dari yang perempuan. Kok koyok saru Pak, musik tas. Bahasa kita itu apa? Kuburan ini sik telos kok wis bagi-bagi. Ya memang boleh seperti itu, ya. Tetapi masing-masing sudah tahu. Ya, makanya itu perlu untuk anak kita ajari biar tahu mereka. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, rukun waris memang salah satunya adalah ahli waris yang mendapatkan adalah ketika dia masih hidup. Ketika ternyata dia wafat, lamanya pembagiannya sampai wafat. Karena lama pembagiannya dia wafat, berarti jawabannya adalah dia sebenarnya masih mendapatkannya, dan itu nanti turun kepada ahli warisnya yang wafat ini. Okay? Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ngitungnya adalah ketika si pewaris ini atau almarhum ini masih hidup, ketika almarhum ini wafat, siapa ahli waris yang hidup. Okay. Kok ternyata pembagiannya molor Pak, kemudian yang satu wafat, maka tetap dia mendapatkan. Ya. Makanya saya pernah ngurusi itu, yang wafat itu sudah 3 generasi kalau nggak salah, ya. Pak, yang wafat ini kakek saya. Wah, kakek saya ini punya anak segini. Ini sudah wafat. Aduh, ini turun lagi ke sini. Yang ini sudah wafat. Jadi yang bingung pembagian warisnya itu cucu-cucunya. Saking lamanya pembagian. Ini yang menanggung dosa ya yang menahan itu lah sebenarnya. Yang ditahan. Dan dalam hal ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca dalam Al-Quran ayat-ayat waris itu ada perintah langsung kepada laki-laki, ya, ada perintah langsung kepada laki, yusikumullahu fi auladikum, ya. Kum, kata-kata kum, antum, khusus kepada laki. Makanya kenapa kemudian ketika menyebutkan perempuan walahunna dan bagi mereka, ya, itu seperti Allah berbicara kepada laki-laki saja, dan bagi mereka, ya, bagi para perempuan, bagi mereka, ya, maka yang diberikan perintah untuk menjalankannya adalah laki, gitu ya. Sudah, alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa setelah ditutup majelis boleh tanya, karena mungkin keterbatasan waktu.